Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang agak lebih panas dibanding alur cerita biasa. Kalian pernah gak sih lagi asik nonton promo, terus tiba-tiba suasana di arena kerasa beda? Skrip kayak dibuang gitu aja, ejekannya mulai kelewat personal dan buat sedetik kalian lupa kalau lagi nonton sebuah pertunjukan. Itulah yang namanya magic of the blur. Dimana drama settingan ketemu sama rasa benci beneran di belakang panggung. Di dunia sekarang yang katanya rahasia gulat udah kebongkar semua, rasa benci beneran itu justru jadi jualan paling mahal yang dipunya WWE. Tapi pertanyaannya, siapa yang cuma acting dan siapa yang dikit lagi mau baku hantam beneran di ruang ganti? Hari ini kita bakal bedah 4 pasang bintang WWE yang berdasarkan semua laporan, podcast, dan rumor yang bocor, emang aslinya nggak akur sama sekali. Ambil minum dulu, duduk yang nyaman karena bahasan kali ini bakal ribet banget. Yang pertama, si arsitek dan voice of the voiceless, Seth Rollins dan CM Punk. Kita mulai dari satu kejadian yang bener-bener bikin geger Survivor Series. Kalian inget kan videonya? Pas lagu CM Punk bunyi di Chicago, penonton langsung pecah. Terus kamera ngarah ke Seth freaking Rollins. Dia nggak lagi pasang muka marah ala pegulat heel gitu. Dia teriak-teriak kasar meski ditahan sama security dan mukanya kayak pengen loncat pagar buat hajar Punk sebelum dia sebet balik. Ini bukan cuma masalah tahun 2023 doang. Masalah ini udah ada dari 10 tahun lalu. Jadi gini, dulu itu Seth Rollins sebenarnya ngefans banget sama CM Punk. Punk itu dulu anak indie yang ngebuka jalan buat orang-orang kayak Seth buat bisa jadi bintang utama di WWE. Tapi pas Punk milih keluar tahun 2014, Seth gak ngeliat dia sebagai pahlawan lagi. Dia ngeliat Punk sebagai tukang kabur. Dia ngeliat orang yang ngilang gitu aja dari ruang ganti, padahal yang lain masih kerja keras 300 hari setahun. Ingat gak interview pas Seth nyebut Punk itu kanker di ruang ganti? Itu dia gak lagi meranin karakter loh. Seth ngerasa dirinya itu Monday Night Messiah karena dia yang bertahan dan ngebangun WWE pas Punk cuma duduk santai di sofa rumahnya. Buat Seth, kembalinya Punk itu munafik banget. Punk itu penipu yang balik lagi demi duit dari perusahaan yang dulu katanya dia benci banget. Bayangin jadi Seth, kalian yang nanggung beban perusahaan selama tahun-tahun sulit, tiba-tiba orang yang paling kalian benci masuk lagi dan langsung dapat sorotan utama. Itu bukan sekedar cerita guys, itu namanya dendam kesumat. Yang kedua, The Tribal Chief dan orang luar, Roman Reigns dan CM Punk. Kalau Seth benci Punk karena dia pergi, Roman Reigns benci Punk karena dia ngerasa Punk itu pengganggu di perusahaannya dia. Perseteruan ini menarik karena ini tabrakan antara dua era dan dua ego yang beda banget. Semua bermula dari podcast Art of Wrestling yang viral tahun 2014 itu. Punk ngeluh kalau penulis WWE itu obses banget sama satu perintah, bikin Roman kelihatan kuat. Waktu itu Roman masih jadi ototnya The Shield yang masih muda. Omongan Punk bikin Roman kelihatan kayak anak emas yang gak bisa terkenal kalau gak dibantuin Punk. Roman yang sekarang bukan anak kecil lagi, dia itu godnya era modern. Di berbagai acara media, Roman gak nahan diri. Dia nyebut Punk itu sensitif dan bilang kalau masa jayanya udah lewat. Walaupun sekarang mereka lagi menuju panggung besar buat perebutan World Heavyweight Championship di WrestleMania 2, kata-kata di promo mereka itu mulai kerasa keras beneran. Pas Roman ngomong soal moving the needle atau bikin rating naik, itu sindiran langsung buat reputasi Punk yang katanya magnet penonton. Tiap kali mereka satu ring, tensinya tuh kerasa banget. Ada energi siapa yang lebih bintang yang kayaknya bisa pecah jadi berantem beneran kapan aja. Apa mereka profesional? Ya jelas. Tapi apa mereka bakal santuy sambil minum bir bareng habis acara? Nggak bakalan lah. Yang ketiga, The Nightmare versus The Powerhouse, Rhea Ripley dan Jade Cargill. Sekarang kita bahas drama yang masih hangat. Ini seru karena ngelibatin dua cewek paling dominan dalam sejarah industri ini. Kita ngomongin Rhea Ripley dan Jade Cargill. Biasanya ribut di media sosial itu cuma cara buat jualan tiket doang. Tapi keadaannya jadi beda pas Rhea menang Elimination Chamber buat jadi penantang nomor 1 buat sabuknya Jade. Jade gak cuma bilang kalau dia lebih hebat, dia malah nyerang pengaruh Rhea di belakang layar. Katanya
Jet ngeluarin komentar soal hubungan Ria sama tim kreatif. Intinya dia bilang Mami bisa dapat apa aja yang dia mau karena dia anak emas di backstage. Di dunia gulat, ngomong gitu itu pantangan banget. Itu kayak ngeremehin kerja keras seorang atlet. Pas kalian nonton promo mereka di SmackDown baru-baru ini, ngerasa nggak ada yang berubah. Mereka berhenti bahas soal sabuk. Mereka malah mulai saling hina fisik, latar belakang binaraga mereka, dan siapa yang lebih asli. Kabarnya Ria emang kesal beneran soal omongan Jet tentang pengaruh kreatif itu. Menuju duel mereka di WrestleMania 42 nanti, pertanyaannya bukan cuma siapa yang menangin sabuk, tapi apa mereka bisa nahan diri di ring biar nggak baku hantam beneran. Yang keempat, The Phenomenal One dan The Wise Man, AJ Styles dan Paul Heyman. Mungkin ini kebencian yang paling diem-diem tapi dalam banget di daftar ini. Kalian udah nggak pernah lihat mereka teriak-teriakan di TV lagi dan ada alasannya. AJ Styles kabarnya nolak mentah-mentah buat kerja bareng Paul Heyman. Di tahun 2020, pas banyak pegulat dilepas gara-gara pandemi, sahabat-sahabat AJ, Luke Gallows dan Carl Anderson, The Good Brothers, dipecat dari WWE. AJ sedih banget. Tapi pas dia cari tahu alasannya, dia nemu info kalau Paul Heyman yang waktu itu menjabat jadi direktur eksekutif Raw, sebenarnya yang ngebujuk perusahaan buat mecat mereka. Padahal di depan AJ, Paul bilang kalau dia sayang banget sama mereka. AJ nggak tinggal diam, dia langsung ngomong di stream Twitch-nya dan nyebut Heyman itu tukang bohong yang nggak punya malu. Dia nggak pakai nama karakter, dia sebut nama asli Paul. Masalahnya sampai separah itu, sampai AJ minta pindah ke SmackDown biar nggak perlu ngelihat muka Heyman di koridor. Bahkan bertahun-tahun kemudian, hubungan mereka udah bener-bener hancur. AJ Styles itu orang yang punya prinsip dan kehormatan orang selatan, dan di matanya Heyman udah ngelakuin dosa paling besar. Bohong di depan muka orang soal nafkah teman-temannya. Oke, pada akhirnya ini kan alasan kenapa kita suka gulat. Kita emang suka lihat aksi atletiknya, tapi kita juga haus sama realitanya. Kita pengen tahu kalau pas ada dua orang saling tatap, emang ada bumbu-bumbu kejujuran di balik hinaannya. Entah itu drama kanker uang ganti antara Punk dan Rollins atau sindiran anak emas antara Ria dan Jet. Tensi dunia nyata ini yang bikin pertandingan di WrestleMania 42 besok kerasa kayak perang hidup dan mati. Bukan cuma sekedar tarian yang dikoreografi. Tapi menurut kalian gimana? Siapa yang punya masalah paling personal di daftar ini? Atau ada rivalitas lain yang kelewat yang kalian yakin itu beneran? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were